Misalnya tanggungannya ASKA, tapi ada orang yang memiliki tanggungan lebih dari satu. Ya kan? Kalau dia atribut multi value, misalkan, kenapa nggak dijadikan atribut multi value, Bu, kayak nomor HP. Satu orang bisa punya 3 nomor HP kan. Nah, nomor HP itu isian yang sudah eksak. Nah, sementara kalau tanggungan ini masih harus dijelaskan lagi. Dia punya nama, dia punya status. Mungkin di sini dia punya usia tanggungannya usianya berapa? Apakah masuk kategori anak-anak atau udah dewasa? Ya kan? Nah, karena itu ini dia harus dalam bentuk entitas. Nah, tetapi entitas ini bersifat lemah. Kenapa? Karena ini sangat bergantung dari pegawainya siapa. Oke. Nah, selanjutnya ini disebut dengan atribut ya. Di sini adalah atribut. Sebenarnya atribut ini tidak harus dikasih garis bawah ya. Kalau dikasih garis bawah ini artinya key atribut atau kata primary key. Ya. Kata kunci, atribut yang memiliki kata kunci. Nah, ini bentuknya. Disebut dengan atribut, setiap entitas memiliki atribut untuk mendeskripsikan karakteristik dari suatu entitas. Untuk jenisnya dibedakan menjadi beberapa, yaitu pertama adalah atribut key, atribut yang unik dan berbeda, misalnya nomor pokok mahasiswa atau kita NIM, ya, dan nomor pokok lainnya. Key atribut tidak bisa bernilai 0, ya, jadi key atributnya harus diisi, dia bersifat wajib diisi. Untuk atribut jenis ini, masih ada kemungkinan untuk menjadi composite atribut. Kemudian untuk setiap entitas bisa memiliki lebih dari satu key atribut. Contohnya, taksi bisa memiliki key atribut atau primary key, nomor taksi, dan plat mobil. Ya, jadi bisa dalam suatu entitas itu memiliki key atribut lebih dari satu. Itu bisa. Oke, atribut yang bersifat unik, kata kunci, primary key atau atribut yang bersifat unik itu lebih dari satu itu bisa. Contohnya seperti tadi adalah taksi yang bisa memiliki plat nomor itu yang bersifat unik dan juga nomor taksinya, kode taksinya, misalkan itu juga bisa. Nah, di sini disebutkan ada yang disebut di sini ada composite atribut. Nah, composite atribut itu apa? Composite atribut itu adalah di sini belum saya masukkan ya. Composite atribut itu adalah contohnya seperti ini. Oh, di sini udah. Jadi seperti nama, atribut nama. Nama itu memiliki nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Itu disebut dengan composite atribut. Ya, jadi satu atribut bisa dipisahkan lagi. Nama depannya siapa, nama tengahnya siapa, nama belakangnya siapa. Tetapi ini satu atribut yang sama. Nama, depan, tengah, belakang. Dia masih dalam satu objek yang sama, satu detail yang sama yaitu nama. Sementara apabila kita kembali ke yang ini tadi, di tanggungan, nama sama status itu sudah atribut yang berbeda. Jadi misalkan Bu, kenapa nggak tanggungan? Misalkan di sini dijadiin ada suatu atribut tanggungan terus di composite. Composite-nya adalah nama, status, usia, atau pendidikan. Apakah dia SD, SMP, SMA. Itu tidak bisa karena itu objek yang berbeda. Nama dengan status itu sudah berbeda. Dengan usia itu berbeda. Berbeda dia objeknya. Nah, sehingga nggak bisa dijadikan menjadi satu atribut yang sama atau menjadi composite atribut itu tidak bisa. Nah, sementara kalau nama ini sama, nama depan, nama tengah, nama belakang. Fungsinya apa, Bu? Fungsinya gini aja. Ketika ingin memanggil nama database ini, saya ingin yang mencari nama belakangnya. Nah, nama belakangnya ini. Nah, sehingga dari pegawai kita masukkan misalkan key atributnya adalah ingin mencari pegawai yang nama belakangnya adalah
Subandono, misalkan seperti itu. Cari di tabel atau di entitas pegawai di mana nama belakangnya adalah Subandono. Ini adalah satu atribut yang sama, nama. Oke, jadi ini atribut composite tadi ya. Kemudian di sini ada atribut sederhana, yaitu atribut yang bernilai tunggal, misalkan harga, status, itu nilainya pasti tunggal ya, status menikah. Harga 10.000, nggak mungkin ada harga 20.000 sama 10.000 gitu ya. Status juga nggak mungkin ada yang menikah dan tidak menikah. Jadi maksudnya adalah isian di dalam tabel tersebut bernilai tunggal, tidak mungkin lebih dari satu. Contohnya ini, barang, nama, harga dan kualitas ya. Jadi di sini kualitasnya bagus atau tidak gitu ya. Standar tingkat 1 atau tingkat 2 atau tingkat 3 misalnya. Harganya juga berapa. Jadi kualitas tuh nggak mungkin ada yang kualitas bagus dan kualitas tidak bagus. Jadi nilainya tuh udah pasti value-nya itu satu. Itu adalah atribut sederhana. Sementara selawan dari atribut sederhana itu adalah atribut yang multi value, yaitu memiliki nilai lebih dari satu. Misalkan gelar, kayak saya, misalkan gelarnya ada Skom, satunya Mkom, ya gelarnya lebih dari satu. Terus nomor HP, ya kemarin saya sudah jelaskan, nomor HP 1, nomor HP XL, nomor HP simpati, nomor HP tri, itu isiannya bisa 3. Hobi itu isiannya juga bisa lebih dari satu, memasak, menyanyi, memancing, dan sebagainya. Itu disebut dengan atribut yang multi value. Lambang dari multi value itu yang seperti ini, ada garis duanya. Kalau misalkan entitas yang garis 2 itu adalah weak entity, yang seperti ini, entitas lemah, ya, weak entity. Nah, kalau atribut yang ada garisnya 2, ini adalah multi value. Jadi nilainya bisa lebih dari satu. Nah, kalau yang ini atribut composite. Atribut composite ini yang tadi sudah dijelaskan, dia dalam satu atribut ini memiliki isian lebih dari satu gitu ya. Nama lengkap ini bisa dipecah menjadi nama depan, tengah, dan belakang. Mungkin bagi orang Indonesia ini nggak seberapa penting ya, tetapi bagi orang luar negeri itu biasanya nama belakang itu memanggil orang itu berdasarkan nama belakangnya, gitu ya. Itu lebih sopan. Semakin dekat baru memanggil nama depan. Jadi pembagian ini mungkin bagi orang luar itu penting. Mungkin bagi orang Indonesia biasanya manggilnya nama depan kan. Seperti itu. Kemudian di sini, nah ada yang disebut dengan atribut deviratif. Ya, kalau atribut deviratif ini adalah pertama ini dia tidak wajib ditulis dalam diagram ataupun disimpan dalam database, ya. Tetapi atribut ini dihasilkan dari hubungan dengan atribut lain. Maksudnya gimana Bu? Seperti umur. Nah, misalkan kita membuat database, umur itu kita berikan isian ya dalam bentuk atribut sederhana, bukan deviratif. Misalkan kita isi usianya 32. Tahun depan datanya pun juga masih sama, usianya 32. Kecuali kalau kita ganti-ganti ya. 2 tahun lagi juga akan sama tulisannya di database. Usianya adalah berapa tadi? 32. Nah, tetapi kalau kita bentuk dalam bentuk usia ini tidak atribut yang eksak, tetapi ini merupakan hubungan antara tanggal lahir dengan tanggal saat ini, dengan tahun saat ini, ya, maka usia atau umur ini akan terus bergerak sepanjang kalian mengikuti, sepanjang tahun. Misalkan kita membuat database-nya, usia ini, umur ini kita dapatkan dari tahun kita sekarang dikurangi tahun tanggal lahir. Nah, jadi kalian buka database tahun depan usianya akan 33. Kalian buka database yaitu 2 tahun lagi usianya akan 34.
akan bertambah terus seiring waktu. Ya, sehingga sesuatu yang nilainya seperti ini bisa bergerak terus ya, nilainya bergerak terus, bukan sesuatu yang sekali di-input itu nilainya sama selamanya gitu ya. Tetapi bisa bergerak, contohnya seperti umur. Kemudian kalau misalkan kalian berhitung itu seperti total harga, total penjualan, itu kan bergerak. Total penjualan itu bergerak berdasarkan dari harga produk dengan kuantitasnya, ya kan? Kemudian selisih harga juga bergerak atributnya, nilainya berganti-ganti, bisa berganti-ganti terus gitu ya. Itu disebut atribut deviratif. Itu kita bentuk dalam bentuk atribut deviratif. Nah, dari 5 atribut ini apa ada yang mau ditanyakan sebelum kita lompat ke relasi? Cukup, Bu. Cukup jelas. Nah, selanjutnya adalah relasi ya. Nah, relasi ini hubungan antara satu entitas dengan entitas lain. Ya, contohnya di sini sistem akademik antara mahasiswa dan mata kuliah adalah hubungannya mengambil. Mahasiswa mengambil mata kuliah atau mahasiswa mengikuti mata kuliah kayak gitu ya. Mengambil sama mengikuti itu beda loh ya. Ya, jadi hati-hati dalam relasi. Kalau mengikuti berarti bisa jadi saat itu dia sedang mengikuti mata kuliah apa. Tetapi kalau mengambil berarti dalam kurun waktu atau periode itu dia mengambil mata kuliah apa saja. Ya, jadi relasi ini juga harus dijelaskan dengan kata yang tepat. Oke. Relasi pertama, jadi dalam memetakan data seperti yang kemarin minggu lalu saya pernah sampaikan, dibagi menjadi 4, yaitu pertama one to one, satu ke satu. Apa maksudnya? Misalnya terdapat entitas A dan B, maka setiap entitas pada himpunan A berhubung paling banyak dengan satu entitas pada himpunan entitas B. Begitu pula sebaliknya. Jadi contohnya, siswa memiliki satu nomor siswa. Jadi seperti ini. Satu siswa memiliki satu nomor siswa. Jadi misalkan di sini ada entitas siswa, kemudian di sini ada entitas nomor siswa, dia memiliki, hanya boleh memiliki satu. Atau contohnya seperti kendaraan dinas. Ya, ada beberapa perusahaan yang bisa kendaraan dinasnya itu lebih dari satu ya. Misalkan saya dapat kendaraan dinas, satunya yang tipe kecil, satunya yang tipe besar. Tipe kecil yang digunakan untuk lingkungan apa di daerah yang kecil, kalau besar untuk perjalanan luar kota misalkan seperti itu. Nah, tetapi ini adalah contoh di mana pegawai, setiap satu pegawai ya hanya bisa memiliki satu kendaraan dinas. Satu kendaraan dinas dimiliki oleh satu pegawai. Jadi misal ada 10 pegawai, maka di situ ada 10 kendaraan dinas. Di situ ada 20 pegawai, maka di situ ada 20 kendaraan dinas. Karena yang berbeda. Karena setiap masing-masing kendaraan dinas ini hanya bisa dimiliki oleh satu pegawai. Oke. Jadi ini adalah hubungan one to one. One to one. Nah, kemudian ada yang disebut dengan one to many, ya, yang sudah saya jelaskan kemarin juga. Itu artinya satu ke banyak. Maksudnya adalah setiap entitas pada himpunan A dapat berhubungan atau dapat memiliki banyak entitas pada himpunan B. Dengan kata lain, maka setiap anggota entitas A dapat berhubungan lebih dari satu anggota B. Tetapi tidak sebaliknya. Jadi di sini tidak bisa mata kuliah tidak bisa diajar oleh lebih dari banyak dosen, misalkan itu contohnya.
Ini di kasus ini ya, karena setiap universitas kan beda-beda punya perilaku mengajar. Kalau kayak di sini kan satu mata kuliah diajar lebih dari satu ya dosen. Kalau saya dulu satu mata kuliah ya hanya satu dosen. Jadi mulai dari awal sampai akhir ya dosennya itu. Sementara kalau di UNESA kan enggak sistemnya. Dia sistemnya satu mata kuliah bisa diampu lebih dari satu dosen. Nah, contohnya dari one to many adalah di sini ada suatu kasus di mana satu kelas berisi banyak siswa atau siswa mengikuti banyak ekstrakurikuler. Oke. Jadi di sini satu kelas berisi banyak banyak siswa. Satu kelas diisi oleh banyak siswa. Tetapi tidak bisa siswa ini mengikuti banyak kelas di saat yang bersamaan. Bisa dipahami? Saya gambarkan. Ya. Misalkan di sini ada entitas kelas ya. Kemudian di sini relasinya adalah diikuti ya. Kemudian di sini entitas lainnya adalah siswa. Nah, di sini ketika kita buat hubungannya itu adalah ya. 1 2 nggak ada yang many ya. Oke, N. Ya. N ini sama ya, artinya many gitu ya. N sama M. Ini untuk membedakan karena ada relasi yang many to many. Ada beberapa yang menggambarkan many to many itu seperti ini. M, N. Atau M, M. Ya sama aja ya. Banyak artinya. Nah kemudian di sini apabila ini artinya apa? Kok ini relasinya N-nya titik-titik ya. Ini dia nggak titik-titik. Ya, di sini sebuah kelas, ya ini dibacanya gini, sebuah kelas diikuti oleh banyak siswa. Ya, tetapi tidak bisa sebaliknya. Sebaliknya dalam artian siswa mengikuti banyak kelas, berada di banyak kelas di saat itu juga. Nggak bisa kan? Karena kita ketika ikut kelas seperti ini SBD, apakah kalian di saat ini juga bisa mengikuti kelas mata kuliah yang lain? Nggak bisa kan? Di saat yang bersamaan, di saat ini misalkan jam 7 pagi, ya jam 7 pagi hari Senin, kalian mengikuti kelas SBD saya. Apakah di saat itu juga kalian bisa mengikuti kelas yang lain? Enggak kan? Bisa Bu kalau online, jadi buka dua-dua online. Ya apakah kalian fokus? Tidak ya. Tapi itu kan special case ya. Jadi kalau database itu ya pakem sifatnya ya, pakem. Nah, sehingga di sini tidak bisa berlaku. Apabila kalian hadir misalkan itu secara online, oke. Tapi ketika kelasnya menjadi offline, apakah kalian bisa ikut SBD dan ikut pemrograman web di saat jadwal yang bersamaan? Nggak bisa, ya. Jadi itu tidak mungkin terjadi. Nah, sehingga di sini cara membacanya adalah seperti ini. Ini adalah contoh hubungan yang one to many, di mana satu kelas bisa diikuti oleh banyak siswa, tetapi siswa tidak bisa berada atau mengikuti banyak kelas di saat yang bersamaan. Tapi di sini satu kelas bisa diikuti banyak siswa di saat yang bersamaan. Oke, sampai sini paham untuk relasi one to many? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Jika tidak ada, kita ke relasi ketiga yaitu adalah many to one. Ya. Many to one. Kok
ini kodenya salah. Oh ini contoh yang keempat ya. Contoh yang ketiga belum saya masukkan ya. Oke. Relasi ketiga ini belum saya masukkan contohnya. Many to one. Relasi ini merupakan kebalikan dari relasi sebelumnya. Untuk contohnya yaitu banyak pegawai bekerja dalam satu departemen. Atau banyak dosen mengajar dalam satu mata kuliah. Ya, jadi contohnya di sini adalah banyak pegawai bekerja dalam satu departemen. Jadi banyak pegawai many bekerja dalam satu departemen. Kalau kita gambarkan, maka di sini adalah pegawai. Contohnya lagi di sini adalah bekerja di departemen. Kita apabila menggambarkannya, maka di sini cara bacanya adalah banyak pegawai, misalkan satu pegawai bekerja di satu departemen, otomatis satu departemen cuma punya satu pegawai. Kalau ada pegawai lain berarti dia harus membentuk departemen baru lagi. Itu kan nggak mungkin ya. Jadi di sini banyak pegawai. Maaf kalau berisik ya, ini soalnya anak saya lagi sakit di rumah. Jadi ini noise-nya masuk nggak sih suara TV di bawah di kalian? Enggak seberapa Bu. Oh iya, mohon maaf ini anak saya lagi sakit batuk-batuk semua jadi nggak sekolah jadi ya gini ramai. Oke, di sini pegawai, banyak pegawai bekerja hanya bisa di satu departemen. Jadi dia tidak mungkin bekerja misalkan dia menjabat sebagai marketing sekaligus sebagai marketing sekaligus SDM, itu nggak mungkin ya. Ya, misalkan kecuali jabatan tambahan atau jabatan struktural, tapi itu nggak mungkin. Jadi misalkan dia adalah sebagai cleaning service sekaligus sebagai analis, itu nggak mungkin ya. Ini kita berbincang secara umum ya, secara umum. Jadi kalian sebagai mahasiswa sekaligus menjadi dosen di tempat yang sama, itu nggak mungkin. Karena kalian masih mahasiswa S1 belum lulus. Ya ibarat seperti itu ya. Nah sehingga di sini cara bacanya adalah banyak pegawai bekerja di satu departemen atau banyak siswa belajar atau berada di satu prodi. Ya, tetapi kebalikannya ya. Departemen ini bisa dikerjai di dalam departemen ini banyak departemen dikerjakan oleh banyak pegawai. Begitu cara bacanya. Satu departemen ini dikerjakan, ini kan bekerja aktif ya, kita jadikan pasif. Satu departemen dikerjakan atau diisi ya, di dalamnya banyak orang bekerja gitu ya, oleh banyak pegawai. Oke, jadi relasinya di sini adalah many to one. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir yaitu many to many. Ya. Many to many ini setiap entitas pada entitas A dapat berhubungan dengan banyak entitas pada kumpulan entitas B. Misalnya, banyak siswa mengambil atau mempelajari banyak mata kuliah. Ya. Banyak siswa, banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Cara bacanya adalah apakah kalian sebagai mahasiswa memiliki banyak mata kuliah? Betul? Ya, betul. Dan apakah mata kuliah ini diambil atau diisi oleh banyak siswa? Ya, betul. Kita ambilnya satu objek-objek ya, per objek. Misalkan saya, Anita, mengambil banyak mata kuliah. Oh ya, mata kuliahnya saya ambil SBD, PWeb, dan sebagainya. Oke, betul. Ya. Selanjutnya itu juga gitu, kalian ke satu objeknya fokus ke objeknya. Apakah sistem basis data bisa diambil oleh banyak mahasiswa? Iya. Sehingga hubungannya adalah many to many. Jadi ketika kalian membuat sebuah database, merancang satu database, itu kalian fokus ke objeknya. Gambarkan objeknya itu adalah sebuah satu. Ya. Apakah Anita? Jadi apakah dosen, misalkan dosen gitu ya kan.
Dosen ada banyak Bu, bingung ya dosen A, dosen B, dosen C. Enggak, kalian fokus ke satu. Apakah saya sebagai dosen bisa mengajar banyak mata kuliah? Betul, ya kan? Apakah satu mata kuliah SBD bisa diajar oleh banyak dosen? Betul juga, berarti hubungannya adalah many to many. Di UNESA, ya. Di UNESA sistemnya adalah many to many. Sehingga kalian membuat rancang database di UNESA menjadi many to many. Tapi ada beberapa yang satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Itu ada. Jadi hubungannya seperti ini. Saya Anita bisa mengajar banyak mata kuliah, betul? Betul. Nah, apakah SBD, sistem basis data, bisa diajar lebih dari satu dosen? Oh, tidak bisa. Nah, berarti itu hubungannya adalah one to many. Saya bisa mengajar banyak, tapi mata kuliah tersebut tidak bisa diajar lebih dari satu. Itu berarti hubungannya adalah one to many, bukan many to many. Tetapi di UNESA ini contohnya adalah hubungannya mengajarnya adalah many to many. Saya bisa mengajar banyak dan mata kuliah itu pun bisa diajar lebih dari satu. Oke. Nah, ini adalah garis ya. Fungsi dari garis ini tidak hanya sekedar penghubung antara himpunan dengan entitas. Garis dapat mempermudah pengguna untuk melihat dan mengetahui alur sebuah IRD sehingga jelas dari awal dan akhirnya. Oke. Nah, ini adalah notasinya ya. Jadi di sini adalah rangkumannya. Di sini ada entity, weak entity, relationship, atribut, atribut kunci. Atribut kunci itu sama aja, cuman bedanya nanti di sini atributnya tuh ada garis bawahnya. Multi value, yang ini komposit, yang tadi ya kayak nama depan, nama belakang, nama tengah. Deviratif, ini yang nilainya berubah-ubah tergantung dari atribut yang lain, hubungan dengan atribut dan entitas yang lain. Ya. Ini nanti kita pelajari selanjutnya ya, untuk total participation, cardinality, dan sebagainya. Oke, untuk menggambarkan relasi yang digunakan diamond atau belah ketupat. Relasi ini ya, diamond atau belah ketupat. Tahapannya sebentar ya. Halo, Ma. Mama Nita ngajar. Nita ngajar. Bentar ya, Ma. Sama Nita. Nanti lagi ya, Ma. Iya. Iya, Assalamualaikum. Oke. Lanjut selanjutnya adalah tahap kedua menentukan atribut key. Ya, jadi tahapan pertama adalah menentukan entitas yang terlibat. Jadi ketika kita membuat tahapan umumnya membuat IRD ini, pertama menentukan entitas yang terlibat atau menentukan tabel. Jadi contohnya siakat perkuliahan, perguruan tinggi, mahasiswa dapat melakukan input KRS, melihat KHS, mengambil banyak kuliah, mata kuliah diambil ya. Seperti contohnya seperti itu. Kedua, menentukan atribut key. Jadi atribut tersebut punya kata kunci dari masing-masing himpunan entitas. Kata kuncinya apa? Ingat, satu entitas bisa memiliki lebih dari satu atribut key. Jadi atribut key itu tidak harus satu. Ya. Jadi bisa lebih dari satu. Yang ketiga, menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign key-nya dan kardinalitas relasinya. Ini kemarin saya berikan tugas nggak untuk membedakan antara primary key dan foreign key? Iya nggak? Saya suruh baca sih, saya tidak dalam bentuk essay. Apakah ada yang melakukannya? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya
mengambil mata kuliah, setelah itu membuat relasinya seperti tadi, mahasiswa mengambil mata kuliah, dosen membimbing mahasiswa, dosen mengajar mata kuliah dan ruang. Kemudian tahap 4 membuat model entity relationship diagram, yaitu membuat IRD-nya. Jadi contohnya seperti ini ya. Oke, jadi contohnya seperti ini. Ini kita akan baca IRD-nya. Pertama di sini ada mahasiswa, di mana mahasiswa ini memiliki atribut yaitu NIM, nama mahasiswa, alamat, ya. Di sini dia bisa mengambil banyak mata kuliah. Jadi kalau many to many itu tulisannya many to n. Yang sisi kanannya itu n. Ya, itu many to many. Mahasiswa mengambil banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, di mana di sini ada primary key-nya adalah NIM, di sini kode mata kuliah adalah primary key-nya, ada nama mata kuliah dan deskripsinya apa. Kemudian di sini ada ruang, ada entitas ruang, ya. Ruangnya ini digunakan untuk mata kuliah tertentu. Jadi satu ruang hanya bisa digunakan untuk satu mata kuliah. Mata kuliah hanya bisa digunakan untuk satu ruang. Satu mata kuliah digunakan untuk satu ruang. Satu ruang digunakan untuk satu mata kuliah. Jadi di sini relasinya adalah one to one di sini. One to one. Di sini saat yang bersamaan ya. Jadi misalkan di jadwal tertentu satu ruangan itu hanya bisa digunakan oleh satu mata kuliah. Dan satu mata kuliah di saat itu hanya bisa diajar di satu ruang. Bisa dipahami? Ya, oke. Kemudian di sini ada mata kuliah dan dosen, di mana dosen ini mengajar banyak mata kuliah, tetapi mata kuliah ini hanya bisa diajar oleh satu dosen. Relasinya dia seperti itu. Kemudian dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, tetapi mahasiswa hanya bisa dibimbing oleh satu dosen. Ya, jadi satu dosen bisa membimbing banyak mahasiswa, tetapi banyak mahasiswa bisa hanya satu mahasiswa ini hanya bisa dibimbing oleh satu dosen, sehingga hubungannya adalah one to many. Nah, kemudian dosen ini juga memiliki atribut seperti ini apa NIP, nama dosen dan alamat dosen. Oke. Saya minta kalian buat gambar aja ya. Di sini juga ada contoh. Oke, jadi di sisa waktu kita ini kita sampai 8:30. Ini berarti kalian punya waktu lagi 1 jam. Silahkan kalian membuat ya saat ini ya. Silahkan membuat sebuah IRD singkat. Terserah. Kalian kan kemarin saya tugaskan untuk ini ya. Kalian nanti mau membuat database apa? Ya. Jadi silahkan kalian buat rancangannya sekarang dengan menggunakan tools yang tadi saya sampaikan, draw.io. Nanti sekitar pukul 9, nanti saya minta beberapa dari kalian untuk mempresentasikan. Singkat aja entitasnya. Jadi nggak usah yang terlalu rumit ya, misalkan nama pelanggan sama produk yang dijual. Misalkan kalian ingin membuat database tentang ini, bukan kasirnya, tetapi database tentang stok-stoknya, stok barang. Ya, masih fokus dulu di stok barang. Kalian kan kalau buat nggak usah yang terlalu, maksudnya jangan terlalu, ini masih belajar kan, jadi buat yang singkat aja, misalkan stok barang. Ya, jadi misalkan ada gudang, ada barang keluar atau ada barang masuk, seperti itu apa hubungannya? Ada misalkan ada gudang, ada entitas gudang, kemudian ada entitas produk. Jadi produk itu ada kode produknya apa, nama produknya apa, deskripsinya apa, seperti itu. Ya, jadi silahkan hingga pukul 9 buat apa aja lah, buat sebuah database apa yang ingin kalian kembangkan nanti hingga menjadi aplikasi nantinya. Oke, nanti kita menggambarnya silakan menggunakan ini browser draw.io atau kalau kalian punya
aplikasi berbayar lain seperti Power Designer atau apa silahkan gunakan. Bagi yang nggak punya nanti bisa pakai ini dulu. Jadi kalian buat entitasnya dengan hubungannya dan atributnya apa. Ya, nanti saya minta beberapa dari kalian untuk mempresentasikan. Misalkan ini atributnya, misalkan kalau pegawai aja ya gampang ya. Pegawai atributnya apa? Di sini ada kode pegawai. Misalkan di sini ada nama pegawai. Biasanya kalau gini nggak pakai spasi ya, jadi pakai underscore atau penulisannya begini. Nah kalau misalkan yang atribut key itu ada garis bawahnya. Ya, share ini ya, saya share jadi kalian bisa browse. Smart City apa ini kita basis data. Ini masih belum saya perbaiki, tadi ada beberapa kurang, nanti saya lengkapi lagi untuk materinya. Ya, silakan di-download untuk slide-nya. Apa ada pertanyaan? Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Ini kita berberapa ini? Bersembilan, kurang 2 orang. Siapa ya? Tadi Silviana keluar. Satunya siapa ya? Oh, Regina sudah masuk. Satunya siapa yang belum masuk di sini? Dava, Min. Siapa? Arya Dava. Oh, Arya. Ya, Arya. Tadi Silviana ada mungkin koneksi ya. Oke, silakan jika ada yang ingin ditanyakan ya, saya berikan waktu hingga jam 9. Desain singkat aja nggak apa-apa. 2 entitas aja. Ya, A sama B, kemudian relasinya apa, relasinya hubungannya seperti apa, dan atributnya apa. Ya, untuk database yang ingin kalian buat. Jadi buat 2 aja nggak apa-apa. Kalau lebih bagus lagi. Karena ini nanti akan lanjut sampai ke akhir pertemuan kita, sampai ke project. Oke, ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, saya berikan waktu untuk mengerjakan ya. Selamat mengerjakan.
Permisi, Ma'am, izin bertanya. Iya, silakan, Silvika. Semisal nih, Ma'am, sekarang saya bikin 2 entitas. Nah, Iya. semisal nanti kayak ngerasa kurang cocok atau gimana, mungkin di pertemuan depan atau selama seminggu atau ke pertemuan berikutnya itu berubah, nggak apa-apa kah, Ma'am? Nggak apa-apa Silvika. Jadi memang sistemnya gitu dia. Kita kan ini kan kita masih collect data, kita kan masih belajar ya, belajar ngedraft. Nanti memang itu pasti akan ada perubahan, pasti akan ada perubahan sampai sebelum kalian benar-benar fix ngedraft. Baik, Ma'am, terima Ya, kasih. temanya juga berubah nggak apa-apa, ya. Tapi di Iya, finalisasi Ma'am. minggu depan. Kenapa? Karena minggu depan kalian setelah minggu depan kan masih ERD. Minggu kelima itu kalian sudah bikin relationship diagram. Jadi kalau kalian ngulang lagi, ERD-nya diulang, relationship-nya diulang, nanti kalian capek sendiri, ngulang-ngulang desain terus. Jadi sekarang kita masih belajar nggak apa-apa, kemudian dimantapkan sampai minggu depan ya, sampai ERD-nya fix, supaya harapannya nanti relationship-nya kalian udah tinggal translate ERD-nya jadi relationship. Mungkin di situ ada perubahan tapi temanya masih tetap. Misalkan kasir ya kasir. Nggak berubah dari kasir tiba-tiba rumah sakit kayak gitu, sistem rumah sakit yang mau kalian rancang itu ya. Jadi boleh ya, sistem informasi yang mau kalian buat atau database yang kalian buat bebas. Boleh kayak antrian rumah sakit, data rumah sakit, boleh. Siakadu sudah ada, Siakadu gampang sih sudah ada ya. Atau kalian kasir ke bisnis seperti kasir, stok, ya kayak gitu boleh, bebas.
Oke, gimana? Sudah sampai mana? Ada yang sudah selesai? 2 entitas saja. Masih bisa diperbaiki kok buat nantinya. Mungkin ditunjukkan, biar nanti mungkin ada yang bisa kita perbaiki atau kita tambahkan. Atau kita will aja. Udah selesai belum ini buatnya? Apa ada yang masih belum?
Gimana, ada yang mau coba untuk presentasikan hasilnya? Ayo. 3 anak aja. Setelah 3 anak nanti kelasnya kita bisa kita cukupkan kelasnya. Oke, monggo Regina. Silakan share screen. Nanti sebelumnya ini aja, kalian jelaskan dulu, ini saya mau buat sistem apa, sistem basis data apa, untuk apa, kemudian ada berapa entitas yang sudah dibuat, misalkan 2 dengan hubungan ini, seperti itu. Nanti bisa kita koreksi sama-sama, kita tambahkan mungkin atributnya. Sudah terlihat, Bu. Iya, sudah. Oke. Jadi ini saya buat entitas relasi dari entitas bahan baku dan kategori penyimpanan. Ini saya buat many to one. Jadi banyak bahan baku memiliki satu kategori penyimpanan, di mana satu kategori penyimpanan memiliki dapat memiliki banyak bahan. Di sini bahan baku sendiri memiliki beberapa atribut, yaitu nama bahan baku itu sendiri. Lalu untuk atribut key-nya saya menggunakan kode bahan baku. Lalu selain keduanya ada kuantitas bahan atau jumlah bahan yang ingin disimpan. Untuk kategori penyimpanan, saya mengkategorikan dari masa penyimpanan dan jenis bahan bakunya. Apakah tahan lama atau tidak tahan lama, atau berdasarkan sirup atau powder atau bahan kering atau bahan basah. Oke. Sekian, Ini terima saya. kasih. Iya, sama-sama. Regina, ini maksudnya ini berarti basis data untuk menyimpan bahan baku, betul? Iya. Oke. Kategori penyimpanan ini apa maksudnya? Maksudnya kalau misal kalau sirup semua, Bu. Masuk dalam kategori sirup. Kalau bubuk masuk dalam kategori bubuk. Nah, itu saya mengklasifikasikannya dalam jenis bahan baku yang mau disimpan sama masa penyimpanan bahan baku itu bisa bertahan berapa lama. Kalau seperti itu, kalau misalkan kategori penyimpanan ini hemat saya ya, menurut saya berarti di sini harus ada kode penyimpanan. Oh, berarti kode bahan baku ini di-move ke kode penyimpanan atau ada kode penyimpanan sendiri, Bu? Yang jelas pertama dia harus ada ini. Jadi menurut saya kalau memang seperti itu yang ingin Regina buat ya, berarti ada yang namanya kode kategori penyimpanan. Ya, kode kategori penyimpanan itu adalah atribut di bahan baku sekaligus juga atribut di kategori penyimpanan. Mau Bu tanya, kalau kodenya itu sama dengan kode bahan baku atau disamakan saja? Oh, beda. Kode bahan baku itu bahan bakunya aja. Sebentar ya. Kode bahan baku berarti misalkan bahan bakunya adalah air atau misalkan alkohol atau misalkan kapas kayak gitu kan ya. Ya, Itu Bu. beda berarti. Beda. Jadi kode bahan baku itu intinya misalkan kapas, misalkan kain, ya, misalkan ya saya bentuknya kain, air, minyak, bensin atau apa misalkan bahan bakunya gitu ya. Itu berarti kode bahan baku sendiri. Kemudian di sini berarti ada kode kategori penyimpanan atau dia ini bersifat primary ya atau foreign. Dia bukan atribut biasa karena nanti ini yang menghubungkan antara kategori.
penyimpanan dengan bahan bakunya. Berarti seperti kode yang misal 2 digit pertama itu kode penyimpanan, yang 2 digit selanjutnya kode bahan baku. Lalu mungkin nanti kalau 6 digit, 2 digit terakhir itu masa tahan lamanya atau gitu dipakai gitu bisa ya Bu? Itu bisa, kalau misalkan kamu mau buat seperti itu bisa jadi ini atribut composite. Oh iya. Jadi di kode bahan baku, misalkan di kode bahan baku itu ada atribut composite-nya, 2 digit awal, 3 digit akhir apa. Jadi ketika itu dimasukkan, maka itu bisa kalian buat jadi atribut composite. Oh gitu Bu. Baik. Jadi kode bahan baku misalkan itu kode awal, kode tengah, kode akhir, atau enggak kode awal, kode ya seperti itu. Itu bisa. Jadi di sini di kode bahan baku itu dibuat composite juga bisa. Ya. Karena kalau menurut saya kategori penyimpanan ini masih belum cukup kuat untuk menjadi sebuah entitas. Masih bisa dijadikan atribut. Masih bisa dipecah jadi atribut, jadi masih belum cukup kuat. Tapi nggak apa-apa sih, coba ya, kita coba aja. Jadi misalkan ini kode bahan baku itu adalah primary. Ingat ya, kalau untuk nulis itu Regina ada underscore-nya ya, kayak kuantitas underscore bahan. Ini buat teman-teman yang lain juga ya, sama. Jadi kalau penulisannya atau huruf B-nya itu besar. Ya. Kalau besar berarti digandeng. Nanti soalnya berpengaruh saat kalian query. Query nggak ada spasi soalnya. Jadi boleh kuantitas nah itu boleh. Seperti itu boleh. Nah berarti untuk semuanya itu sama ya. Kemudian kode bahan baku kalau mau dijadikan atribut composite boleh. Boleh seperti itu. Boleh juga tidak. Ya terserah Regina nanti. Dan ini kalau misalkan kategori penyimpanan dimiliki oleh banyak bahan baku, betul. Bahan baku memiliki satu kategori penyimpanan, itu betul. Nah, tapi menurut saya kode penyimpanan, kategori penyimpanan ini masih atau jangan kategori ya, penyimpanan apa? Ya oke, kita skip dulu deh. Kemudian ini dia memiliki atribut yaitu masa penyimpanannya. Masa penyimpanan ini berarti hitungan bulan. Iya Bu. Maksimum dia berada di sana, seperti itu. Iya. Jadi yang bisa kan kalau sirup sama bahan kering kayak bubuk itu bisa disimpan lebih lama Bu. Oke, berarti nanti entah di bahan baku boleh, di bahan baku ini berarti dia harus punya variabel atribut kapan naruh apa sih kode maksudnya ini loh, tanggal dia pertama kali ditaruh atau apa kode produksi atau tanggal masuk ya boleh tanggal masuk dia harus punya tanggal masuk atau di bawahnya aja nggak apa-apa, nggak harus ke atas, bebas sih ya, pokoknya buat aja dulu lah, nggak apa-apa, berantakan nggak apa-apa, nanti dibenerin. Itu harus punya tanggal masuk underscore ya, kalau enggak di M-nya huruf besar nempel, kita biasakan ya, boleh. Jadi kalau pakai cara yang atas, kalian yang atas semua, kalau pakai yang kuantitas bahan, metodenya sama. Karena nanti supaya tidak menyulitkan kalian ketika query. Jadi kalau saya style menulisnya seperti ini, dari awal sampai akhir nanti seperti itu. Ya, nanti query soalnya ini mempengaruhi. Oke, kemudian dia harus punya tanggal masuk. Buat apa? Supaya nanti bisa dihitung ya kan, dia masa penyimpanannya expired atau enggak. Gitu kan.
Nah, berarti di sini dia selain punya tanggal masuk, dia punya juga entitas apa namanya yang lemah tadi, bukan deviratif ya. Deviratif yang buletannya tipis-tipis-tipis. Yang isinya adalah masa penyimpanan. Atau jangan disamain deh, umur ada atribut yang tipis-tipis itu loh, deviratif, yang garisnya putus-putus. Coba ke atribut, ada yang garisnya putus-putus enggak? Atribut derive atribut namanya kalau di sini. Derivate atribut. Iya, Iya. iya. Nah, itu usia penyimpanan. Jadi umurnya dia berapa lama di situ. Itu jangan di kategori penyimpanan, tapi nempel ke bahan bakunya. Betul. Dia nempel ke entitas bahan bakunya. Karena tiap bahan baku punya tanggal masuk sendiri, punya usia penyimpanan tersendiri. Oke. Nah, berarti dia di sini punya juga kode kategori. Sebentar. Bu, maaf, tanya ini selesai jam berapa ya, Bu? Tanggal 10 kami. Oh, setengah 10 kami ada kelas, Bu. Oh iya, sampai 9.30. Berarti ini cuma Regina aja ya? Oke. Kelasnya online apa offline? Offline, Bu. Oh, ini pada di rumah semua? Saya masih di rumah, Bu. Ya sudah. Ya udah, ini saya tambahkan sedikit aja. Berarti di sini nanti ada kode kategori ya, Regina. Di bahan baku juga ada kode kategori. Kode kategori sama. Ya. Dia punya satu atribut lagi, atributnya primary ya, kode kategori yang menghubungkan dia sama kategori penyimpanan. Saya sudah buat ini ya, sudah buat link pengumpulan. Jadi nanti hari ini sebisanya kalian, nggak harus sempurna. Saya cuma minta kalian mengerjakan 2 entitas minimal, ditaruh di ini ya, Google Classroom. Nanti saya kalau ada waktu saya baca, saya perbaiki buat minggu depan. Jadi minggu depan saya perbaiki punya kalian dari 2 entitas tersebut. Setidaknya kalian jadi tahu ada arahan bagaimana cara membuatnya. Oke. Ya udah, nggak apa-apa karena ada kelas offline, saya sudahi aja, cukupkan kelasnya sampai sekarang saat ini ya. Yang lainnya dikumpulkan maksimal nanti malam ya, nanti malam. Ini cara ekspornya sudah tahu ya? Sudah tahukah cara ekspornya? Saya share screen ya. Oke Regina, terima kasih Ya, untuk Bu, ini. terima kasih. Jadi cara ekspornya sebentar. Ya. Jadi ini cara ekspornya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Bu. Ya, jadi di sini ya, file export as, boleh PNG, JPG, PDF. Saya minta PDF aja ya. Ya. Jadi export as PDF. Nah, kemudian di sini ya tinggal di export. Nah, gitu aja, boleh pakai transparent background, apa selection only. Kalau selection only berarti kalian blok dulu, ya. Ya udah, itu tinggal diekspor. Kemudian hasilnya PDF tersebut diupload di sini ya. Draft IRD ya. Di sini saya tidak nilai. Ya, yang akan saya lakukan adalah saya membaca punya kalian dan saya perbaiki punya kalian. Saya akan berikan masukan lebih tepatnya. Ya, bukan saya perbaiki, saya akan berikan masukan. Jadi, di sini tidak akan saya nilai tapi saya berikan masukan sistemnya yang akan bisa kalian gunakan untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian tahu bagaimana cara membuatnya. Mohon dikerjakan malam ini supaya saya bisa segera koreksi. Ya, karena saya akan koreksi satu-satu, punyanya 3 kelas. Jadi mohon bantuannya hari ini sebisanya aja. Ya, kalian nanti senggang sebisanya aja kerjakan. Nanti saya kasih masukan buat arahan kalian mengerjakan di pertemuan selanjutnya. Oke? Karena sudah mepet waktunya, saya cukupkan. Untuk kelas ini berarti masuk semua ya? Ya, kayaknya masuk semua.
Oke, baik. Masuk semua, Bu. Ya, oke, terima kasih. Saya sudahi kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.